Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Dimanapun kita berada hari ini, kita mau tetap semangat meskipun kita masih beribadah online, tapi itu tidak akan membuat kita patah semangat di dalam Tuhan, amin. Dan pagi hari ini Bapak Ibu kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, karena kita tahu, karena kebangkitannya itulah memberikan kita jaminan hidup yang kekal di dalam Dia. Mari kita satukan hati kita bersaat teduh sejenak. Kita mau tenangkan hati kita dari segala kekhawatiran kita, ketakutan kita hari-hari ini. Tapi mari kita datang kepada Dia yang memberikan kita kemenangan, kepastian. Terima kasih Tuhan, kami datang pagi hari ini ke dalam kuat kuasa-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau bangkit buat setiap kami, memberikan kami jaminan hidup yang kekal di dalam Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kau ajaib buat setiap kami Tuhan. Mari kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Dari awal mari kita katakan, Bapakku datang menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang, Menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada
bagi hidup kami Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Setiap kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Kaulah Raja kami, Kaulah kekuatan kami Yesus. Hanya kepadamu kami berserah. Kaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup kekal yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu buat setiap kami. Kau Allah yang hidup buat kami. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami nyatakan iman kami. Kami mau tetap teguh Tuhan, mengikut Engkau. Haleluya. Dan kami nyatakan Kaulah Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari nyatakan. Haleluya. Dia anak domba yang duduk di tahta. Domba Yes, Yesus. yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Yes, yes Lord. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya. Mari angkat tanganmu. Bagi anak domba. Amin Tuhan. Yang duduk di tahta. Haleluya. Bagi berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan Haleluya. mari nyatakan Haleluya. mari angkat tanganmu. Berikan Dia pengagungan, berikan Dia hormat. Yes. Yang Duduk di tahta. amin. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan.
kami. Kau anak domba yang duduk di tahta Tuhan. Kami terima kemenangan dari Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita sebab dia sudah mati buat kita dan bangkit buat kita. Haleluya Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Glory bagimu Tuhan. Kami diselamatkan, terima kasih Tuhan. Oleh darah anak domba, yes Tuhan. Oleh kesaksian firman. Mari kita kalahkan tipu muslihat iblis. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Oleh darahmu tercurah buat setiap kami Tuhan.
kita rayakan kebangkitannya yang memberikan kita hidup yang kekal. Ajaib Engkau Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Kami mau rayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau bangkit buat setiap kami. Katakan, rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Dengan penuh sukacita katakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Yes Tuhan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi katakan, Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari dengan iman katakan, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, amin. dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan Kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi katakan, Dia bangkit, dia bangkit. Dia bangkit untukmu dan saya Bapak Ibu, memberikan kita masa depan yang penuh dengan kilat gemilang. Haleluya. Dia bangkit. Amin. Marilah rayakan, marilah rayakan, Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, sekali lagi katakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Amin Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya saat Engkau bangkit Tuhan melawan maut, Kau menyiapkan setiap kami kemenangan Bapa. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, kami percaya kemenangan itu sudah kami terima. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Mari kita angkat tangan kita, saudara, katakan ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan terjadi hari ini. Terjadi di sini. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Kami percaya Tuhan, terlebih lagi Tuhan, kami yakin betul Tuhan, kami tahu pasti bahwa ketika Engkau mati di kayu salib Tuhan, tidak cukup sampai di situ ya Bapa. Engkau tidak hanya mati, namun Engkau bangkit pada hari yang ketiga Tuhan. Menjadikan kami Tuhan orang-orang yang lebih daripada pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kematian-Mu di kayu salib Tuhan melepaskan setiap kami dari belenggu dosa, memulihkan setiap kami yang menderita Tuhan, dan menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Kami percaya Bapa, ada kuasa di balik salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa mengubah setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Urapi hamba, Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman Allah, firman yang hidup. Sehingga firman disampaikan seperti pedang yang bermata dua Tuhan, mampu menembus setiap hati-hati yang keras. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan saudara, amin. Shalom saudara. Saya percaya setiap kita hari ini, pagi ini mengikuti ibadah online dengan sukacita saudara. Meskipun kita ada di situasi yang sulit, tapi itulah yang membedakan kita saudara dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Meskipun kita berjalan di dalam masa-masa sulit, kita punya Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi sukacita saudara. Karena itu kita harus tampil beda saudara. Tetap semangat saudara dalam menjalani kehidupan kita. Jangan patah semangat, jangan pesimis, tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pengharapan kita saudara. Kami saudara pengurus GBI Villa Tomang Baru dan Pakons juga tetap semangat saudara. Dalam memberikan pelayan kepada saudara melalui renungan-renungan setiap hari. Melalui ibadah online ini saudara, supaya apa? Supaya saudara, kerohanian saudara dan saya, kita sama-sama dipuaskan saudara. Nah karena itu saudara, izinkan saya pagi hari ini mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi untuk orang-orang yang bekerja di balik layar. Anak-anak muda yang bekerja untuk rekaman ini berjam-jam, seminggu bisa 2-3 kali. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat kalian. Ada pelayan yang memberikan kameranya, ada pelayan yang memberikan drumnya. Wah luar biasa saudara. Kekompakan jemaat Tuhan tempat ini. Sekali lagi terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang memberikan waktunya untuk melayani di tengah kesibukan kalian semua. Sekali lagi terima kasih untuk para hamba Tuhan yang menyampaikan firman baik dalam renungan setiap hari, dalam ibadah raya. Saya ucapkan terima kasih. Nah tidak lupa saudara, saya ucapkan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang mensupport kami ya, melalui konsumsi yang diberikan. Jemaat Tuhan tempat ini sungguh luar biasa ya. Setiap proses rekaman selalu ada makanan, ada kue, snack, minuman dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya tidak bisa sebut satu persatu saudara, tapi saya tahu satu hal, bahwa Tuhan memperhitungkan itu semua saudara. Nah saudara, hari ini kita sedang merayakan satu momen besar bersejarah dalam kehidupan kekristenan. Bahkan dalam kehidupan dunia ini saudara. Yaitu ada seorang pribadi yang telah mati di kayu salib. Kita peringati saudara 2 hari lalu pada saat Jumat Agung. Namun hari ini pada hari yang ketiga,
Dia bangkit dari antara orang mati. Perayaan itu kita sebut Paskah hari ini saudara. Paskah bercerita saudara, berbicara tentang kemenangan. Paskah berbicara tentang pengorbanan. Paskah tidak cukup Yesus hanya mati saudara. Tetapi Yesus juga bangkit pada hari yang ketiga. Menjadikan kita orang-orang yang menang saudara. Sebab dia telah menang atas kuasa maut. Atas kuasa dosa saudara. Itu sebabnya Paskah harusnya membuat kita bermegah. Bersuka cita. Karena seorang pribadi telah menyelamatkan hidup kita. Yang harusnya kita ada dalam penghukuman kekal. Di dalam api neraka. Oleh karena kasihnya yang begitu besar. Dia menjadikan kita orang-orang yang menang dan melayakan kita. Memperoleh keselamatan. Wow, luar biasa saudara. Paskah berbicara bagaimana Yesus disalib. Mungkin saudara bertanya kepada saya, kenapa Yesus kalau dia adalah Tuhan harus disalibkan? Saya sudah pernah sampaikan ini, tapi pada kesempatan ini saudara, saya akan sampaikan lagi kepada saudara. Untuk memahami bagaimana atau kenapa Yesus harus disalib. Dia harus mati di kayu salib. Saudara harus memahami Alkitab. Membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Saya percaya ketika saudara sudah membaca Alkitab, saudara akan memahami dan tahu kenapa Yesus harus disalib. Saya akan jelaskan kepada saudara secara singkat. Dengar baik saudara. Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Manusia hidup dalam penderitaan. Manusia hidup di dalam kesulitan. Manusia hidup saudara di dalam ketakutan. Itu sebabnya Adam ketika jatuh dalam dosa. Dia harus bekerja susah payah untuk mencari nafkah. Untuk menafkahi keluarganya. Itu sebabnya Hawa ketika melahirkan dia harus menanggung sakit yang begitu luar biasa. Karena dosa saudara. Dosa saudara membuat hidup manusia sulit dan menderita saudara. Dan tahukah saudara akibat dari dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Itu sebabnya Yesaya berkata dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena dosa manusia menjadi terpisah dengan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Sama seperti terang tidak bisa bersatu dengan gelap saudara. Itu sebabnya ketika manusia dalam dosa, kita menjadi terpisah dengan Allah. Dan tahukah saudara akibat dari keterpisahan dengan Allah dapat membuat manusia hidup dalam penghukuman kekal di api neraka saudara. Nah kembali ke konsep pengorbanan. Kalau saudara membaca Alkitab, konsep pengorbanan, persembahan korban, sembelihan. Itu sudah dilakukan oleh Habel. Kalau saudara baca itu dalam kitab Kejadian. Saudara akan menemukan Habel mempersembahkan anak domba sulung kepada Tuhan. Kenapa Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan? Karena Habel ingin menyenangkan hati Tuhan saudara. Dosa membuat manusia tahu mana yang buruk, tahu mana yang baik. Mana yang benar, mana yang salah saudara. Itu sebabnya kenapa Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kenapa Kain mempersembahkan hasil ladangnya kepada Tuhan. Karena mereka mau mempersembahkan, menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena dosa saudara. Konsep pengorbanan yang dilakukan oleh Habel memang tidak dalam konteks Paskah. Tetapi dalam konteks karena Habel ingin menyukakan hati Tuhan. Kalau saudara baca kitab Imamat, di situ baru kita temukan saudara, orang Israel yang ingin memperoleh keselamatan, yang ingin dosanya dihapuskan oleh Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka harus mempersembahkan anak domba yang tidak bercela, yang tidak bercacat. Ini adalah suatu cara atau sistem yang dibuat oleh Tuhan sendiri agar bangsa Israel memperoleh keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, Tuhan harus datang ke dunia. Yesus harus mati di kayu salib. Dia melambangkan anak domba yang tidak bercelah. Dia harus mati di kayu salib. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menyelamatkan manusia dengan cara-cara yang magis. Tuhan tidak memakai cara itu saudara. Tuhan tidak memakai jentikan jari. Lalu semua orang menjadi orang benar. Tuhan tidak menjadi Tuhan yang arogan. Tetapi dia mengikuti aturan yang dibuat oleh dirinya sendiri.
Dia memegang integritas, saudara. Dia menjadi Tuhan yang patut diteladani, saudara. Itu sebabnya Yesus harus datang. Karena dosa itu semakin banyak, saudara. Sifat dosa semakin besar, semakin berkembang, tidak terbendung. Karena saudara, ada satu pribadi yang harus dikorbankan. Orang yang tidak mengenal dosa, dia harus dikorbankan untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya kenapa Yesus harus mati di kayu salib, saudara. Jadi Paskah, saudara. Hari ini saya akan bicara tentang makna Paskah. Makna Paskah yang pertama adalah Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kenapa Tuhan mau mati di kayu salib? Selain karena dia memegang teguh aturan yang dia buat sendiri. Tapi ada satu alasan yang kuat, yang sangat besar. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mau mati di kayu salib karena dia mengasihi saudara dan saya. Mungkin kasih pasangan hidup kita bisa berubah. Kasih anak kepada orang tua bisa berubah. Kasih orang tua ke anak bisa berubah. Tapi dengar baik, ada satu kasih yang tidak pernah lekang oleh waktu, yaitu kasih Yesus kepada setiap kita. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya Paskah berbicara bagaimana kasih Tuhan sangat besar buat saudara dan saya. Untuk itu, saudara, hari ini kita harus merayakan Paskah dengan sukacita. Kita harus bersyukur karena ada Tuhan pribadi yang mau datang menyelamatkan hidup kita orang-orang berdosa, saudara. Makna Paskah yang kedua. Ini adalah poin, saudara, inti dari firman saya hari ini. Makna Paskah yang kedua, saudara. Tahukah saudara, kalau saudara baca kitab Imamat, konsep pengorbanan itu adalah turunan dari satu tragedi yang besar yang terjadi dialami oleh bangsa Israel. Yaitu Paskah yang pertama, saudara. Ketika Firaun tetap keras hati tidak mengizinkan bangsa Israel pergi pada tulah ke-9. Pada sebelum tulah ke-10. Tuhan memerintahkan Musa dan orang Israel berbuat demikian. Mari kita buka, saudara. Dalam Keluaran 12 ayat 12. Keluaran 12 ayat 12. Kita baca, saudara, sampai ayat 14. 2, 3. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14 maksud saya. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Tahukah saudara, Paskah terjadi 2 kali. Pertama kali di Mesir. Yang kedua, Paskah kedua, saudara, terjadi ketika Yesus datang sendiri ke dunia. Dia yang dikorbankan di kayu salib. Nah, menarik, saudara. Paskah dalam perikop ini, bahasa aslinya adalah Pesah. Dalam bahasa Inggris, saudara, artinya Passover. Artinya melewati, saudara. Jadi Paskah itu berbicara bagaimana Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel. Yang di tiangnya ada materai darah anak domba, saudara. Ketika Tuhan melihat ada darah anak domba pada pintu-pintu mereka, orang Israel dilewati oleh Tuhan. Tahukah saudara, Paskah berbicara bagaimana hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Sama seperti orang Israel tidak mengalami kematian bagi anak sulung mereka dan anak sulung ternak mereka, saudara. Itu sebabnya, saudara, Paskah, makna Paskah yang kedua
adalah Tuhan menyelamatkan hidup kita. Kalau saudara baca, kita baca saudara dari ayat 5. Keluaran 12 ayat 5. Saya bacakan buat saudara. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Tahukah saudara, anak domba yang tidak bercela melambangkan Yesus yang suatu saat nanti akan datang. Yesus yang sama seperti anak domba yang tidak bercela. Dia tidak mengenal dosa, maka dijadikan dosa saudara. Ini saudara, saya percaya ayat firman Tuhan ini tidak secara kebetulan. Tapi ada maksud Tuhan pada suatu saat nanti Yesus harus datang ke dunia. Mati, dikorbankan di atas kayu salib. Sebagai anak domba Allah yang tidak bercela. Ayat ke-7 saudara. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Tahukah saudara, darah anak domba yang dipercikan pada tiang-tiang rumah dan ambang pintu akan apa saudara? Punya arti bahwa Yesus sebagai anak domba itu akan mati di tiang kayu salib. Wow, luar biasa saudara. Ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka. Pada malam itu juga yang dipanggang mereka. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Sakramen perjamuan kudus. Kalau saudara baca ayat 8 ini saudara, daging yang dimakan itu melambangkan pemanunggalan kita dengan kematian anak domba. Dengan kematian Yesus. Maka itu kita merayakan sakramen perjamuan kudus. Di mana kita menjadi satu dengan kematian Yesus saudara. Dan dibangkitkan bersama dengan Yesus melalui sakramen baptisan saudara. Ini luar biasa saudara. Saudara jangan berpikir bahwa kenapa Tuhan seakan-akan tidak tahu kalau itu orang Israel. Kenapa orang Israel harus memercikkan darah pada tiang mereka? Bukankah Tuhan tahu bahwa itu orang Israel itu tidak? Kenapa saudara jawabannya? Karena Tuhan mau bangsa Israel taat kepada Tuhan. Tuhan mau bangsa Israel tahu betul bahwa keselamatan terjadi hanya dengan tetesan percikan anak domba yang tidak bercela saudara. Tuhan mau bangsa Israel tahu oleh darah anak domba yang tidak bercela. Keselamatan itu terjadi saudara. Karena itu makna Paskah yang kedua adalah Tuhan menyelamatkan kita saudara. Luar biasa saudara. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan hidup. Tidak satupun orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya keselamatan. Dengar baik, kalau engkau hari ini membuang keselamatan. Kalau hari ini engkau meninggalkan Tuhan. Dengar, kembalilah saudara. Karena hanya ada dalam Yesus jalan keselamatan. Kalau sampai hari ini engkau mengeraskan hati menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bukalah hatimu. Datang kepada Tuhan saudara. Makna Paskah yang ketiga. Kita baca saudara. Ayat 42. Pasal 12. Keluaran 12 ayat 42. Saya bacakan kepada saudara. Saya bacakan dari ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itu malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Tahukah saudara, Paskah yang ketiga berbicara bahwa Tuhan membebaskan hidup kita dari perbudakan. Bangsa Israel tinggal di Mesir sebagai orang asing, sebagai budak 430 tahun saudara. Karena Paskah, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia keluar dari perbudakan saudara. Itu sebabnya Paulus menulis dalam Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah
yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Paskah, kematian Yesus dan kebangkitannya membebaskan hidup kita. Mesir bicara soal dosa saudara. Mesir bicara perbudakan. Mesir bicara soal masa sulit. Mesir bicara tentang kutuk. Hari ini melalui kematian dan kebangkitan Yesus, hidup kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Katakan amin saudara. Luar biasa saudara. Itulah dahsyatnya Tuhan kita. 1 Petrus 2:24, Petrus berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh saudara. Inilah kabar sukacita bagi kita. Hanya orang bodoh saudara yang mau kembali ke Mesir. Hidup dalam perbudakan. Hidup dalam kutuk saudara. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup benar. Yang percaya kepada Tuhan. Meskipun kita menghadapi masa-masa sulit. Kita tidak akan kembali ke Mesir. Kita akan taat. Karena tujuan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah Mesir. Tapi tanah Kanaan. Katakan amin saudara. Yes. Mesir bicara soal ragi saudara. Itu sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk makan roti yang tidak beragi. Karena ragi itu bicara soal Mesir. Bicara soal kecemaran. Bicara soal dosa. Hari ini hidup kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Melalui kuasa darahnya. Kuasa salibnya saudara. Saya akan tutup saudara. Saya mendapatkan hal yang menarik saudara. Ketika saya membandingkan apa yang terjadi hari ini dengan Paskah yang pertama. Tahukah saudara, Paskah pertama kali dialami oleh bangsa Israel. Terjadi di Mesir. Bangsa Israel merayakan Paskah di rumah-rumah mereka. Hari ini saudara, semasa saya hidup sampai hari ini. Baru ini saya melihat seluruh orang percaya di muka bumi ini saudara. Mungkin merayakan Paskah di rumah. Sama seperti orang Israel. Sama seperti Paskah yang pertama. Saya nggak tahu maksudnya apa. Saya tidak mau berandai-andai saudara. Mungkin ini bisa menjadi Paskah yang terakhir buat saya saudara. Tapi satu hal yang saya tahu. Bahwa hari Tuhan semakin dekat. Saudara dan saya harus bersiap-siap. Ketika saya pelajari saudara Paskah pertama. Terjadi karena di latar belakang suatu tragedi yang mengerikan. Anak sulung meninggal. Hari ini kita merayakan Paskah di rumah. Di latar belakangi oleh satu tragedi yang mengerikan. Virus corona saudara. Tapi saya tahu saudara ketika Paskah pertama terjadi di Mesir. Ketika Tuhan melihat darah yang terpecik dalam rumah mereka. Disitulah Tuhan melewati orang Israel. Sehingga bangsa Israel terhindar dari namanya kematian. Hari ini saudara jangan takut. Orang-orang yang dimataikan oleh darah Yesus. Dia akan dilewati oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Dia tidak akan mengalami malapetaka. Tuhan akan menyelamatkan kita saudara. Wow. Kalau ada orang benar mati hari ini. Saya percaya. Bukan karena dia kehilangan pertolongan. Bukan karena Tuhan lupa kepada dia. Tapi saya yakin karena dia sudah waktunya. Tuhan memanggil dia bersama-sama dengan Tuhan saudara. Hari-hari ini kita temukan banyak orang-orang percaya Tuhan meninggal. Dipanggil Tuhan saudara. Satu hal pelajaran buat saya. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kalau ketika saya hidup benar Tuhan memanggil saya tidak takut. Tapi ketika saya hidup dalam dosa saudara. Dan Tuhan memanggil saya. Itu adalah kesedihan dan penyesalan yang tidak pernah bisa saya ulang. Putar lagi saudara. Hari ini engkau harus membuat keputusan. Apakah engkau harus hidup sungguh-sungguh atau tidak. Kalau saudara baca kitab Wahyu. Saudara baca 3 pasal pertama. Itulah nasihat penting buat setiap orang percaya. Banyak orang melayani Tuhan hari-hari tapi kasih mula-mulanya hilang. Banyak orang melayani Tuhan hari-hari tapi dia masih hidup dalam perzinahan. Banyak orang melayani Tuhan hari-harinya saudara. Tapi hidup dalam adat istiadat. Hari ini engkau ambil keputusan. Kepada siapakah engkau menyembah. Saya dan seluruh keluarga saya akan menyembah kepada Tuhan. Dengan setia sampai Tuhan memanggil saya saudara. Apabila engkau hari ini hidup meninggalkan Tuhan. Ini keputusanmu. Tidak ada waktu lagi saudara. Buatlah keputusan hari ini. Kembalilah kepada Tuhan. Karena dialah Allah yang mengasihi kita.
Tuhanlah Allah penyelamat kita. Dan dialah Allah yang membebaskan hidup kita saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita responi firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita hari-hari ini mulai jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, mari pagi hari ini kita ambil keputusan. Tuhan, saya mau kembali kepada Engkau. Sama seperti si bungsu yang kembali kepada kasih bapaknya. Maukah Engkau berkata hari ini, Tuhan, saya mau tinggalkan cara hidup saya yang lama. Dan saya mau letakkan hidup saya yang baru dalam mezbah-Mu ya Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, salib Kristus bicara kasih Tuhan, bicara pengampunan. Ada kemuliaan di balik salibnya Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami datang kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari datang dengan hati yang hancur. Katakan, Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami letakkan di dalam mezbah-Mu. Kami hidup bagi Engkau Tuhan. Ku kan setia, ku kan setia. Haleluya. Oh, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau Allah keselamatan kami, Engkau Allah kemenangan kami. Yesus, Yesus namanya. Menjelang hari-Mu Tuhan semakin dekat, kami mau hidup sungguh-sungguh Tuhan bagi Engkau Yesus. Haleluya. Engkau melihat setiap hati-hati yang hancur pagi hari ini Bapak. Tuhan memulihkan setiap kami pagi ini. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Katakan, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan, ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, amin, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Katakan, betapa besar kasih, oh, betapa besar kasih, amin, pengampunan-Mu Tuhan. Tak pandang hina hati yang hancur. Katakan
dengan iman saudaraku berterima kasih. Oh, ku berterima kasih kepadamu, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Mari saudara, engkau yang hidup sungguh-sungguh buat Tuhan, katakan pujian ini dengan iman. Betapa besar kasih pengampun. Kau mendengar nyanyian kami Tuhan pagi hari. Kami ambil keputusan hari ini Tuhan. Kami mau kembali kepada Engkau. Kasih yang mulai pudar, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan pagi ini. In the name of Jesus. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi saudara, kita angkat tangan, kita katakan betapa besar, betapa besar kasih, amin, pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan dalam Yesus ku percaya. Haleluya. Dalam Yesus ku percaya, ada kemuliaan di balik salib. Dan ku nyatakan, dan ku nyatakan kemenangan kami. Kau kemenangan kami Tuhan. Harapanku, harapanku dalam Yesus ku percaya. Di balik salib dan ku nyatakan, dan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku. Sekali lagi saudara katakan dalam Yesus, dalam Yesus percaya, ada kemuliaan di balik salib. Dan ku nyatakan, takkan kemenangan darimu. Kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Dan ku nyatakan, dan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Dan ku nyatakan, dan ku nyatakan Kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Saudara sajakan pujian ini. Dan ku nyatakan kemenangan darimu, amin. Kekuatanku, harapanku
dalam Yesus. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ada kemuliaan di balik salibmu. Haleluya, amin. Mari saudara, dengar baik saudara. Kau yang hari ini mengambil keputusan, saya mau setia kepada Yesus sampai akhir hidup saya. Mari angkat tanganmu saudara di rumahmu. Saya akan berdoa buat saudara pagi hari ini. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan pagi hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan akan datangnya Engkau, akan hari Tuhan yang semakin dekat. Kami tidak tahu Tuhan, mungkin ada masa sulit yang akan terjadi setelah ini. Ini iman kami Tuhan pagi ini. Kami mau setia ikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Bila Engkau dapati setiap umat-Mu Tuhan, kasih-Nya mulai pudar. Kami kehilangan kasih mula-mula kami. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Yang terikat dosa pagi hari ini, dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang terluka dipulihkan. Dan yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini Paskah bagi setiap kami Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan bagi setiap kami pagi hari ini. Dan mulai hari ini Tuhan kami komitmen. Kami mau jalani hari-hari kami dengan dahsyat. Karena kami punya Tuhan yang tidak hanya mati, tapi telah bangkit. Membuktikan bahwa Engkau telah menang atas kuasa maut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan Engkau yang sudah diberkati, sama-sama katakan dengan iman. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu sekalian. Untuk pengumuman Bapak dan Ibu bisa lihat di grup jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan milik Tuhan, Bapak dan Ibu bisa transfer ke nomor rekening ada di bawah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita. Dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau telah pimpin ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan terus memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur lewat pemberitaan firman-Mu. Hati kami diteguhkan, kami dipulihkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang Engkau telah pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami semua jemaat-Mu. Sekarang Tuhan kami mau terima berkat-Mu. Haleluya. Mari kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kau dengan iman yang kau terima berkat Allah. Kekasih dalam Tuhan, sekarang turunlah kiranya berkat yang melimpah daripada Bapa. Kekuatan baru, perlindungan serta penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai-Mu. Demikian pula kiranya penghiburan dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus yang akan selalu menguatkan-Mu, menghibur-Mu mulai saat sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
tidak melimpah lagi, sehingga kesakitan tidak Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.